Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Budiayu dalam pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengelompokan hewan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pengelompokan hewan berdasarkan tempat tinggalnya, pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Harapan Bu Ayu, setelah kalian melihat video ini, kalian jadi tahu pengelompokan jenis hewan berdasarkan makanannya. Apa saja ya kira-kira pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya? Yuk kita sama-sama belajar, dan Ibu harap kalian menyimak dengan sebaik-baiknya video ini, sehingga nanti di akhir pembelajaran kalian mampu menjawab pertanyaan yang akan Bu Ayu sampaikan di akhir pembelajaran. Saya akan menampilkan materi hari ini. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya? Ada berapa ya? Nah, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Apa saja kira-kira? Ayo, apakah ada anak-anak yang tahu? Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan atau sering disebut dengan herbivora. Yang kedua, hewan pemakan daging atau karnivora. Yang ketiga, hewan pemakan segalanya atau omnivora. Dan yang keempat, hewan pemakan serangga atau insektivora. Nah, kita akan bahas satu persatu dari keempat jenis hewan berdasarkan tumbuhannya, berdasarkan makanannya. Nah, yang pertama, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Apa toh herbivora itu? Herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuhan, ya, dan hampir semua bagian tumbuhan dapat atau bisa dimakannya, seperti daun, akar, batang, bunga, buah, atau rumput. Nah, ciri-ciri hewan herbivora itu dia tidak memiliki gigi taring. Jadi dia tidak memiliki gigi taring, dia hanya memiliki gigi seri dan geraham saja yang berfungsi untuk mengunyah. Contoh dari hewan herbivora, siapa yang tahu? Hewan pemakan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Nah, ini contoh hewan herbivora. Ada beberapa ya. Yang pertama ada kambing. Ini kambing, jerapah, kuda, dan sapi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Contoh hewan herbivora apa selain keempat gambar yang sudah Bu Ayu tampilkan ini yang ada di sekitar kalian? Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian contoh hewan herbivora lainnya selain yang sudah Bu Ayu tampilkan di video ini. Nah, yang kedua, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada hewan karnivora. Kalau tadi herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Nah, kalau hewan karnivora itu pemakan apa ya? Kalau kalian perhatikan,
di slide yang Bu Ayu tampilkan ini ya, ada gambarnya, ada clue-nya nih. Apa ya kira-kira ya? Ini hewan apa ini? Ya, ini hewan cheetah. Depannya ini gambar apa? Daging. Jadi hewan karnivora itu adalah jenis hewan pemakan daging. Nah, hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas. Ciri-cirinya dia dapat bergerak sangat cepat. Gigi taringnya tajam, kukunya juga runcing. Pandangan matanya serta penciumannya tajam. Ya, jadi hewan karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Dia tidak bisa makan selain daging. Kalau tadi omnivora dia tidak memiliki gigi taring, kalau hewan karnivora itu dia memiliki gigi taring, bahkan tajam. Kukunya juga runcing yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Pandangan matanya tajam karena digunakan untuk berburu hewan lain, dan penciumannya juga tajam. Contoh hewan karnivora apa ya? Nah, ini dia. Contoh hewan pemakan daging. Yang pertama ada harimau. Nih kelihatan taringnya ya. Ada singa, cheetah, ada juga elang. Nah, tugas kalian yang kedua, coba tuliskan contoh hewan pemakan daging selain yang sudah Bu Ayu sebutkan di slide ini. Selain 4 gambar ini ya. Kalau tadi yang pertama sudah ada hewan pemakan tumbuhan atau omnivora. Yang kedua hewan pemakan daging atau karnivora. Terus tadi yang ketiga yang ada di awal apa ya? Ayo, setelah omnivora, setelah herbivora, karnivora, yang ketiga adalah omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Mulai dari biji-bijian hingga daging dapat dimakan oleh hewan jenis ini. Ciri-cirinya, selain punya gigi taring yang tajam, hewan ini juga punya gigi seri untuk memotong makanan dan geraham untuk mengunyah makanan. Kalau tadi herbivora itu hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham, sementara karnivora dia memiliki hanya gigi taring. Kalau omnivora itu memiliki ketiga-tiganya. Jadi memiliki gigi taring yang tajam, gigi seri, dan gigi geraham untuk mengunyah. Seperti manusia. Manusia itu memiliki gigi yang lengkap. Ya. Lalu jenis contoh dari hewan omnivora ini apa? Anak-anak, coba apa kira-kira? Contoh hewan pemakan segalanya. Dia bisa memakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan juga hewan lainnya. Contohnya apa ya? Ya, ini. Yang pertama ada orang hutan. Jadi orang hutan ini selain dia bisa memakan buah-buahan, dia juga bisa makan daging. Ada lagi tupai. Terus ayam, ini yang sering kita jumpai di sekitar kita ya. Ayam pasti di rumah kalian ada, entah itu ayam sendiri atau ayam punya tetangga. Ayam itu kok bisa omnivora? Kalau kita perhatikan anak-anak, ayam itu selain makan biji-bijian seperti jagung, ya, padi, kacang, dia juga bisa makan cacing. Ya enggak? Kalian pernah melihat ayam makan cacing? Nah, yang ketiga ini adalah panda. Jadi panda juga merupakan hewan omnivora atau pemakan segalanya. Dia bisa makan tumbuhan, juga bisa makan daging. Nah, yang ketiga ini adalah hewan insektivora. Insektivora. Kira-kira hewan pemakan apa? Kalau dari judulnya insektivora. Insektivora itu adalah hewan pemakan serangga. Tapi kan serangga itu juga hewan lain, kan dia bisa masuk ke dalam karnivora. Tapi ini dikelompokkan sendiri.
Jadi khusus untuk hewan-hewan yang menjadi pemakan serangga itu diklasifikasikan atau dimasukkan ke dalam kelompok insektivora. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri dari hewan insektivora adalah memiliki ukuran tubuh yang kecil dan kebanyakan tinggal di pohon, lubang, atau amfibi. Kalau kalian perhatikan di background buaya ini, di gambar yang buaya tampilkan ini, ada satu hewan tuh yang sedang hinggap di pohon. Hewan apa ini? Apa? Ya, siapa yang tahu anak-anak ini hewan apa? Ya, ini adalah hewan bunglon. Seperti yang sudah kita pelajari di babak sebelumnya, bahwa bunglon itu adalah pemakan serangga. Dia lidahnya bisa menjulur panjang dan lengket untuk menangkap serangga yang lewat di depannya. Kemudian dia akan memakan dan memasukkan ke dalam mulut dan memakannya. Bunglon juga bisa apa, anak-anak? Bunglon bisa merubah warna sesuai tempat di mana dia hinggap. Ini contoh hewan insektivora. Ada apa ini tadi ya yang ada di awal? Ini adalah bunglon. Yang kedua ini apa? Yang sering kita jumpai di rumah-rumah kita banyak. Ya, ini cicak. Kalau di rumah kalian pasti ada cicak. Cicak itu makannya apa tuh anak-anak? Makan nyamuk yang ada di rumah kita. Nah, nyamuk ini adalah hewan serangga. Jadi cicak ini memakan serangga. Terus yang ketiga ini adalah katak. Nah, katak. Dan yang keempat ini adalah tokek. Ya, ini juga sering kita jumpai di rumah-rumah ya. Karena hewan-hewan ini masuk ke rumah untuk mencari makanan. Makanannya serangga. Jadi selama ada serangga di situ bisa dipastikan ada hewan yang menjadi pemakannya. Nah, anak-anak, kita sudah berada di akhir dari pembelajaran ini. Sebelum Bu Ayu nanti memberikan kalian kuis, ya, kita akan membuat resume dulu, kesimpulan dari materi yang sudah Bu Ayu sampaikan di awal tadi. Jadi apa ya materi yang Bu Ayu sampaikan tadi? Tentang apa? Siapa yang tahu tentang apa tadi judulnya? Pengelompokan hewan berdasarkan apa? Jenis makanannya. Ada apa saja tadi? Ada berapa tadi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada 2. Ada berapa? Ada 4. Apa saja anak-anak tadi? Yang pertama, herbivora. Apa tadi? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan ya. Terus yang kedua ada karnivora atau hewan pemakan daging. Yang ketiga omnivora ya. Apa itu omnivora? Hewan pemakan segalanya. Jadi dia bisa makan daging dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, yang terakhir tadi ada apa, Nana? Insektivora atau hewan pemakan serangga. Ya. Nah, sekarang Bu Ayu punya kuis untuk kalian. Jadi nanti anak-anak ya, Bu Ayu share linknya atau bisa diketik ini nanti kalau kita Bu Ayu buka nanti kuisnya berupa apa Bu Ayu? Berupa teka-teki silang. Ada 8 soal ya. Teka-teki ini kalian harus mengisi teka-teki. Jadi di sini nanti kalian isikan namanya dulu. Nah, kasih contoh ya. Baik, buka dulu kuisnya. Nih, jadi nanti ketika kalian klik link yang Bu Ayu bagikan ke kalian ya, nanti kalian akan masuk ke dalam kuis yang sudah Bu Ayu buat melalui aplikasi Wordwall ini. Nanti kalian
bisa membukanya dan kalian akan diarahkan ke ini, langsung ke aplikasi Wordwall. Nanti kalian cara memainkannya ya, itu kalian klik start. Nah, nanti kalau kalian yang memainkan itu nanti kalian harus mengisikan nama terlebih dahulu. Setelah kalian mengisikan nama, terus klik start mulai. Nanti kalian bisa mengisi mulai dari angka terserah kalian, mau mulai dari soal nomor berapa. Bisa misal nomor 1, kalian arahkan kursor kalian ke soal nomor 1. Nah, ini nanti akan keluar nama pertanyaannya. Hewan pemakan tumbuhan. Nanti kalian klik di sini, kalian ketik hewan pemakan tumbuhan apa. Nanti kalian ketikkan pada keyboard, nanti akan langsung keluar. Terus misal pertanyaan nomor 2, hewan pemakan daging, jawabannya apa? Di sini nanti kalian ketik pakai keyboard kalian ya. Begitu. Jadi bisa dari nomor 1 terus nomor 8. Contoh hewan pemakan serangga. Kira-kira apa ya? Gitu. Jadi nanti setelah Bu Ayu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa memulai untuk mengerjakan quiz yang sudah Bu Ayu siapkan. Linknya sudah Bu Ayu set, nanti kalian tinggal klik masuk ke aplikasi Wordwall ya, dan kalian bisa mulai mengerjakan. Apakah ada pertanyaan sebelum Bu Ayu menutup pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Baik, apabila tidak ada pertanyaan ya, maka pembelajaran pagi hari ini akan Bu Ayu akhiri ya. Sebelum Bu Ayu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya, Bu Ayu terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh, dan mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Semoga kalian selalu sehat selalu ya, terus semangat dalam belajar dan sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.